Silakan duduk, saudara. Salam. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Hari ini sebenarnya ada miss ya. Jadwal saya itu sebenarnya minggu depan ternyata. Ternyata hari ini adalah hari percepatan. Saya datang, ya, disambut sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala. You. Bukankah minggu depan, Pak? Oh iya, iya. Ya. Ada anak saya udah bilang kemarin liburan mau kemana? Ya, aduh Bapak itu minggu ada tugas di Bekasi, saya bilang begitu. Ya sudahlah. Saya percaya ini bukan sesuatu yang disengaja, tapi memang Tuhan mau ya. Dan bersyukur pada pagi hari ini saya ketemu orang Medan kayaknya tadi mana ya? Oh ada ya. Tadi bayangannya tadi kelihatan ya. Kenapa? Oh iya. Kalau saya nggak datang hari ini mungkin nggak ketemu ya. Itulah keajaiban Tuhan. Oke. Tema yang diberikan untuk saya yaitu tentang identitas ya, identitas gereja, tentang pengantin Kristus. Ya. Ini baru. Oke, next. Oh. Ya, oke, sip. Belum. Oke. Gak mau kan? Oh. Bisa? Gak ya? Bentar. Barang baru itu susah ya? Kamu kan? Enggak. Tetap caranya belum. Oke. Bisa? Ya, oke. Tadi nggak bisa. Oke. Oke. Kita buka ya, atau kita baca bersama-sama Wahyu 19 ayat yang ke-7. Yuk baca bareng-bareng ya. 2, 3, 4. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara, ini merupakan sesuatu yang pasti dan akan terjadi. Ya, yaitu sebuah perkawinan anak domba. Kapan terjadinya? Terjadinya nanti di kerajaan 1000 tahun. Di mana ketika gereja Tuhan diangkat dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan juga mengalami kebangkitan, mereka semua dikumpulkan di satu tempat, di satu kerajaan, yaitu kerajaan Tuhan Yesus sendiri, kerajaan 1000 tahun. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun itu dimulai dengan sebuah pesta. Istilah kita adalah Allah Bapa mantu. Ya, Allah Bapa mantu. Jadi Allah Bapa punya hajat, ya, yaitu menikahkan anaknya dengan pengantinnya, dengan gerejanya. Makanya gerejanya diangkat ke sana untuk merayakan pernikahan itu. Nah, selama itu waktu terjadi pernikahan anak domba atau perkawinan anak domba di kerajaan 1000 tahun, di bumi situasinya berbeda. Antikris dilepas, ya, terjadi siksaan 7 tahun itu, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ada satu kondisi yang kontras antara yang diangkat sama yang enggak. Nah, jadi untuk yang menikmati atau mengalami
boleh masuk dalam perkawinan anak domba itu adalah orang-orang yang rapture. Yang ketinggalan, mereka sudah lewat masanya. Tangkap ya. Kenapa saya harus ceritakan ini? Supaya kita tahu waktunya itu kapan. Kalau kita berbicara tentang pengantin Kristus, ini mengacu kepada satu identitas daripada gereja Tuhan. Jadi ada beberapa ya. Oke. Ya. Identitas gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu punya hubungan dengan Tuhan itu ada beberapa macam, ya. Yesus gembala, gerejanya adalah dombanya. Betul? Salah satunya adalah dia mempelai pria, gereja adalah pengantinnya. Enggak semua gereja. Jadi walaupun itu disebut gereja, gereja yang mengerti dan mempersiapkan diri, dia akan ada di dalam apa yang sudah Tuhan tetapkan dan menjadi sebuah identitas di dalam dirinya. Banyak gereja yang nggak punya identitas karena mereka hanya sekedar umat. Orang-orang yang hanya ngumpul gitu ya, tapi nggak memiliki sebuah komitmen dengan Tuhan. Nah, ini merupakan sebuah hubungan yang istimewa. Kalau kita bisa disebut sebagai pengantin Kristus. Ya. Jadi kita ini adalah calon kandidat pengantin Kristus. Tapi sebelum menjadi pengantin Kristus, apa yang harus terjadi? Selama kita di bumi ini, kita belum disebut pengantin. Tapi kita ini ada di dalam fase atau masa pertunangan dengan Tuhan Yesus. Kenapa nggak disebut pacaran, Pak? Di RTM ini nggak ada, RTM ini deh. Ya. Saya sedang berdiri di RC, di CCC, gitu loh. Nah, ya, melatih diri nih ya untuk loncat. Halo Pak Dimas, ya. Nah, kita menganut paham aja ya, nggak usah nyebut itunya ya, bahwa kita nggak mengenal istilah pacaran. Ya, kenapa? Di dalam pelajaran pemuridan kita tahu ya, pacaran itu akan menimbulkan luka biasanya, bekas, makanya ada istilahnya bekas mantan gitu ya. Nah, yang disebut bekas itu kalau sudah ditaruh namanya barang, nah nggak enak ya. Itu persoalannya ya. Jadi barang bekas, ya paling banter ada di pasar. Nah, tahu ya, pasar Puring, ya pasar Luwak, ya. Nah, harganya juga udah merosot sama sekali. Makanya kita tidak pakai istilah berpacaran. Istilahnya adalah bertunangan. Jadi kita ini sedang ada di dalam masa pertunangan, ya, bertunangan dengan saya harus urut berapa kali ya. Ya. Mana tadi? Next. Kenapa Jen? Ya. Pertunangan ya. Masa-masa pertunangan. Nah, Paulus ketika membangun sebuah jemaat, dia berkata di dalam next 2 Korintus 11 ayat yang kedua, dikatakan gini. Oke, bantu aja. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada
kepada Kristus. Jadi istilahnya tepat ya, tidak disebut pacaran. Sedang bertunangan. Sedang bertunangan. Paulus bilang, aku ya cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku sedang mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Jadi gereja Tuhan ini sebenarnya sedang dibentuk. Untuk apa? Untuk dipersiapkan. Supaya nanti kalau ketemu dengan mempelai laki-laki itu, kondisinya, keadaannya sebagai perawan suci di hadapan kepada Kristus. Kenapa kita harus disucikan? Karena ketika kita tinggal di dunia ini kotor. Banyak sampah. Memang tukang nyampahnya ada di dunia. Ketika dia jatuh, mau kudeta, dilemparnya ke dunia ini. Di dunia ini ada si iblis. Dia membangun sebuah kerajaan. Namanya kerajaan dunia ini ya. Nah, semua orang yang ada di dunia ini sekarang mau nggak mau, dia ada di dalam sistem dunia ini. Kita nggak bisa menghindari, betul? Kadang-kadang kita harus bersentuhan. Dan itu sangat-sangat kuat sekali. Mereka dengan sengaja membangun sistem ini semakin berkembang, dengan teknologi yang begitu canggih dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengikat. Nanti kalau sudah mulai terpesona, orang-orang itu sudah mulai masuk ke dalam sistem itu. Mulai diracuni. Gereja Tuhan adalah eklesia. Kita dipanggil, dikeluarkan. Ingat nih, dipisahkan, amin. Untuk apa kita dipisahkan? Banyak orang tidak menyadari bahwa saya dipisahkan. Memang kamu masih tinggal di dunia ini, tapi cara kerja kita tidak menggunakan sistem dunia. Kita punya sistem yang baru. Kita punya sistem sendiri. Kita ada di dalam kerajaan Allah. Allah punya cara. Jadi kalau kita diajar untuk selalu nanya sama Tuhan itu enggak keterlaluan. Apa-apa nanya Tuhan dong. Iki piye? Ini gimana? Ini sistem di kerajaan surga, modelnya adalah Yesus sendiri. Ingat, Yesus bilang apa? Anak nggak bisa melakukan apa-apa kalau nggak lihat Bapak. Artinya segala sesuatu kita harus tahu. Sumbernya, komandonya dari Dia. Ini sistem di dalam kerajaan surga. Kalau di sini, di sistem dunia ini, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda upayakan, di sini lebih kepada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Rela untuk nurut sama Tuhan. Nah, Paulus cemburu dengan cemburu ilahi. Kenapa? Karena banyak orang kadang-kadang tidak mau masuk di dalam proses ini. Ya. Proses apa? Proses penyucian. Nah, proses penyucian. Calon mempelai dalam tradisi Yahudi harus menjalani namanya kidusin. Kidusin itu apa? Penyucian lebih dahulu. Ya, kalau orang Jawa mungkin dimandiin dulu pakai itu ya. Emang dulu gituin? Oh enggak ya. Mandi sendiri ya. Nah, karena bukan orang Jawa dia. Ya, udah orang surga.
Siapa dulu yang pernah dimandiin? Ya, waktu kecil saya dimandiin, ya, betul. Waktu ini maksudnya waktu nikah, ada nggak yang masih pakai tradisi itu? Mesti dimandiin dulu, mecah telur, apa segala macam gitu ya. Nah, orang Yahudi punya tradisi, ya. Jadi sebelum menjalani pernikahan itu, mereka harus melakukan kidusin, ya, atau penyucian lebih dahulu. Nah, sebagai orang percaya yang memang sudah ditargetkan untuk menjadi pengantin Kristus itu, kita juga harus siap mengalami pemurnian. Dengan cara apa? Ketika kita ikut Yesus, kita harus berani menyangkal diri, memikul salib, betul? Menyangkal diri, memikul salib, itu merupakan kelanjutan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan dengan kita menyangkal diri, memikul salib, ini akan menentukan seperti apa pertumbuhan kita. Kalau kita nggak mau menyangkal diri, pikul salib, pertumbuhannya berbeda. Coba cek nanti ya. Kan Yesus bilang nih, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kenapa nggak ikut Yesus langsung dikasih fasilitas? Coba, kalau Anda ikut seseorang ya, langsung dikasih banyak hal yang enak-enak. Sama Anda ikut orang yang kayaknya diawasin, dipres segala macam gitu. Enak mana? Enak yang langsung diajak ke restoran, makan itu dan sebagainya ya. Nah, kok waktu kita ikut Yesus, Yesus nggak langsung bilang, ini loh janjiku, hidup berkelimpahan. Mobil langsung 10, rumah langsung banyak gitu ya. Nah, semuanya kelihatan baik-baik. Kok ada prosesnya, kenapa? Karena Tuhan mau semua yang mengikut Dia bukan menjadi orang yang sekedar ngumpul atau ikut saja. Tapi ada perubahan. Mengalami metanoia, pembaruan di dalam diri kita ini. Karena kita sedang dientaskan, dipisahkan dari dunia ini. Nomor satu adalah dimandikan lebih dahulu. Disucikan dari apa? Semua pengaruh-pengaruh itu. Supaya nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, Paulus bilang, supaya orang-orang atau gereja Tuhan itu mengalami kondisi mereka tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa celah. Mulus, amin. Itu yang disebut perawan suci itu istilah umumnya mulus gitu loh. Gak ada panu, kadas, kudis, kurap, amin. Itu kalau kondisi tubuh gitu ya. Jadi lebih gampang untuk membayangkan perawan suci mulus itu seperti apa? Ya tadi itu kulitnya harus dirawat dan sebagainya. Tapi saudara, kita tahu, mungkin kita merasa bingung, gimana untuk merawat sampai menjadi perawan suci seperti itu? Efesus pasal 5, Efesus pasal 5, ayat 25-26, katakan begini. Hei suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya kudus dan tak bercelah. Ya. Nah, jadi Tuhan sendiri akan menguduskan sebagai suami dengan firman. Tadi kalau dikatakan
Menguduskannya sudah menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini salah terjemahan sebenarnya. Bukan air dan firman. Air yaitu firman. Jadi firman itu menyucikan. Orang yang dengar firman ada koreksi. Betul? Jadi kalau Anda dengar firman, merasa dikoreksi, itu benar. Kalau firman itu hanya Anda harapkan sesuatu yang mendukung Anda, ini gawat nih. Ya. Nah, salah satu fungsi daripada firman adalah menyucikan, mengoreksi. Harus ada yang dibersihkan. Harus ada yang diangkat. Harus ada yang dibereskan. Bukan hanya mendukung keinginan Anda. Cari yang enak-enak. Nggak bisa, ya. Nah, saudara, jadi ada sesuatu yang disucikan dan dikuduskan. Apa artinya? 2 Timotius 2:21 katakan begini. Jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya mau tekankan di sini. Dikuduskan, disucikan, supaya dipandang layak. Jadi proses tadi itu, supaya Anda dipandang layak. Layak jadi apa? Kalau kita bicara tentang pengantin Kristus, ketika Kristus melihat Anda, pantas nih. Layak nih. Jadi jangan ngaku-ngaku Anda sebagai pengantin Kristus. Bukan Anda yang memilih. Bukan Anda yang menetapkan. Bukan Anda yang memutuskan, aku adalah pengantin Kristus. Enggak. Di mana Yesus memandang Anda? Anda dipandang sebagai pengantin enggak? Betul ya? Yang milih siapa? Yesus yang pilih. Pilih pasangannya. Anda nggak bisa ngaku-ngaku, oh Yesus suamiku. Dari pihak Yesus harus mengakui Anda. Ini pengantinku, amin. Jadi Anda nggak punya hak sama sekali untuk ngeyel sama dia. Aku kan. Dia tetap bilang, siapa lu? Model kayak begitu, betul ya? Nggak layak bagiku, amin. Dipandang layak. Coba nanti pulang semua bercermin. Lihat wajah Anda, lihat posisi Anda, kira-kira layak enggak? Amin. Oh Tuhan, kiranya layakkanlah kami, ya. Orang-orang yang hanya memohon-mohon seperti itu dipandang enggak pantas. Kenapa? Dia masih pengen dilayakkan. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, kamu layak. 2 Timotius 2:21 katakan tadi, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Diprioritaskan oleh Allah. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Nah, siap diproses. Apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang perlu dibereskan? Perhatikan. Ya, sengaja saya tulis ini supaya Anda bisa lebih gampang. Mempelai Kristus tidak berkerut. Yang biasanya muncul karena stres. Akibat beban hidup,
atau kekhawatiran yang diperparah dengan pola hidup yang bersungut-sungut. Enggak berkerut. Kenapa orang berkerut? Karena banyak mikir, stres. Kenapa stres? Karena ada beban hidup. Tanggalkan segala beban yang merintangi Anda dan berlari. Kenapa orang stres? Karena khawatir. Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Harus punya iman. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau beban itu terus Anda pikul, kekhawatiran itu terus menghantui dalam kehidupan kita, lalu kita stres, apa yang terjadi? Yang keluar hanya keluhan, bersungut-sungut. Ingat, orang yang bersungut-sungut, siapa yang akan muncul? 1 Korintus 10 ayat 10 bilang apa? Halo? Coba cek dulu. 1 Korintus 10 ayat 10. Siapa yang ketemu? Ada? Coba bunyikan seluruhnya supaya Pak Anton dengar. Silakan baca. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Terus orang bersungut-sungut ketemunya sama malaikat maut, bukan ketemu sama mempelai, bukan ketemu sama Tuhan. Amin. Siapa di sini suka bersungut-sungut? Habis tadi, ya kan? Barusan bersungut-sungut. Binatang apa yang pakai sungut? Kecoa. Malu ah. Nah, jangan bersungut-sungut ya. Nah, nanti berkerut ya, karena stres ya, kayak nenek-nenek. Nah, terus berkerut juga disebabkan karena dehidrasi sampai mengalami kekeringan ya, karena meragukan Tuhan. Ya. Padahal Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran yang hidup, ya. Nah, jadi sebenarnya way out-nya sudah ada semuanya. Kalau firman itu Anda baca, firman itu akan menyucikan Anda. Disucikan dengan air, yaitu firman. Tentang kekhawatiran, ada di dalam firman, betul? Semua ada di dalam firman. Supaya apa? Anda mulus, nggak berkerut, nggak bernoda, nggak bercacat, menjelang kedatangan Tuhan yang menjadi mempelai kita itu. Nah, sekarang sebagai mempelai Kristus, ya, harus orang-orang yang dewasa rohani. Kalau orang menikah, ya, kalau Anda mau menikah sama bayi atau sama orang dewasa? Kalau sama yang anak-anak itu repot, betul? Nah, harus sama orang dewasa. Cirinya apa? Ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Berusaha untuk dapat
menjadi berkat bagi sesama dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi kedewasaan ini bisa kita lihat dari sini. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Siapa di sini yang ikut Tuhan menjadi orang Kristen yang cari untung? Ada nggak? Ngerti nggak maksud saya? Siapa yang nyari Tuhan, motivasinya cari untung, gitu ada nggak? Kenapa? Pedagang apa ya? Oh, yang belum bertobat. Mencari untung. Ya. Kalau Anda mencari untung, berarti Anda belum beruntung. Ya. Itu enggak? Karena Anda masih cari untung. Ketika Yesus mati, ya, Alkitab lagi nih ngomong, nanti Anda cari ayatnya. Kita ini sangat beruntung, betul? Karena kematian dan pengorbanan Yesus. Sehingga kita bisa berkata, aku ini orang paling beruntung. Kalau Yesus nggak mati, kita ini orang yang nggak beruntung katanya. Sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan. Status kita menjadi orang beruntung itu kadang-kadang tergeser. Karena kita sedang mencari untung. Nah, percaya kepada Tuhan, ikut Tuhan, jangan cari untung. Jadilah orang yang sudah beruntung. Di sini nih, motivasimu akan berbeda. Hubungan suami istri, ya, ingat dalam buku pemuridan lagi nih, gitu ya. Nah, buku keluarga, ingat, gitu, kalau orang menikah, gitu, hanya cari untung kan lucu ya. Ketika terjadi penderitaan gitu, terus dia bilang, emangnya saya dapat apa gitu, nikah sama kamu. Nah, tujuan menikahnya hanya untuk cari untung supaya dapat sesuatu. Hubungan kita dengan Tuhan itu serius. Kita nanti akan jadi suami istri. Contoh di buku pemuridan, ya, ketika digambar suami, gitu, dia bilang apa? Panton, ingat? Wah, ini pakarnya Pak Dimas tuh, ya. Ingat saya, itu, Pak, gitu. Merasa dirinya rugi, betul ya? Harga dirinya jatuh dan sebagainya. Kegeser dari situ. Jangan cari keuntungan diri sendiri. Berusaha untuk menjadi berkat. Emang Tuhan mau diberkati? Siapa memberkati siapa? Siapa menolong siapa? Selama ini kita hanya berfokus Tuhan yang harus menolong kita, ya. Tuhan yang harus memberkati kita. Tuhan sudah menolong Anda belum? Tuhan sudah memberkati Anda belum? Nah, jangan sampai kehilangan berkat ya. Jangan sampai kehilangan pertolongan Tuhan ya. Ketika Anda bilang belum, Anda berusaha, Anda belum ditolong namanya. Anda sudah ditolong, Anda sudah diberkati. Amin. Gak kelebihan kalau Anda sekarang menolong Tuhan. Memberkati Tuhan. Enggak kebalik, Pak. Enggak. Enggak nuntut, enggak cari keuntungan. Motivasimu mengiring Tuhan itu berubah. Bukan hanya mencari solusi. Saat Anda sudah keluar dari persoalan itu.
nasibmu lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kita. Nanti akan berbeda. Nah, ya. Terus tidak dikendalikan suasana hatinya. Namun, nah ini salah nih ngetiknya. Komitmen imannya. Ya apa itu komitmen? Ini obat supaya melek, amin. Komitmen imannya, ya. Nah, orang-orang yang dikendalikan oleh suasana hatinya itu biasanya ya orang-orang baperan, ya. Bawa perasaan. Iman itu kontras dengan perasaan Anda. Hidupmu jangan berdasarkan apa yang Anda rasakan. Hidupmu itu harus berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan. Kalau pakai perasaan kita, perasaan ini gitu ya, akhirnya nggak enak gitu ya. Rasanya gitu ya, stroberi, ya lah. Rasanya coklat, ya. Rasanya beda-beda. Tapi kalau kehendak keinginan Tuhan itu berbeda. Amin. Nah, orang dewasa berani berkata tidak, ya. Berani menolak kompromi. Punya pilihan. Ya. Terus tidak berfokus pada hak, tetapi tanggung jawab. Nah, menjadi orang Kristen percaya itu ada konsekuensinya. Kalau orang ternuntut haknya, dia lupa tanggung jawabnya. Ketika kita bertanggung jawab, menjadi orang yang bertanggung jawab, hidup dalam tanggung jawab, pertumbuhanmu akan cepat sekali. Kalau keadaannya nuntut, ya, perubahan hidup Anda nggak akan kelihatan. Saya perhatiin, jemaat yang isinya doanya hanya nuntut Tuhan, sama yang ngerti Tuhan, beda. Ya. Jadi doanya dong, oh Tuhan, lihatlah. Ngerti aku dong Tuhan. Tuhan suruh ngerti dia, betul ya? Padahal Tuhan itu juga pengen dimengerti. Tuhan itu pengen dimengerti loh. Tapi kita kadang-kadang karena nuntut terus, kita nggak mau ngerti Tuhan. Kita nuntut Tuhan itu harus ngerti kita terus gitu loh. Sebenarnya Tuhan tuh ngomong gini, kapan kamu nggak mau ngerti saya? Orang yang nggak ngerti Tuhan itu disebut bodoh. Janganlah kamu bodoh, tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Ya. Nah, kita mulai belajar untuk membalik ya semua yang hari ini mungkin yang sedang Anda lakukan tanpa Anda sadari, kelihatannya sih ya biasa-biasa karena dilakukan oleh semua orang. Tapi untuk mempersiapkan diri menjadi pengantin Kristus itu spesial. Kenapa? Karena kita harus dikuduskan, kita harus disucikan, kita harus dibersihkan, kita harus dikoreksi dengan firman itu. Karena enggak semua orang akan jadi pengantin Kristus. Saya harap hari ini yang hadir di CCC ini, ya, tulis gede-gede di sana, ya, CCC ini semua adalah pengantin Kristus.
Ya, termasuk yang sudah langsing, ya. Pengantin Kristus, ya. Berhasil diet Anda, ya. Tularkan pada belakang Anda. Beri resepnya, ya lah. Nah, nggak merasa dia, biarin. Saya kalau sudah di sini saya menang, amin. Silahkan di sini. Kita beradu. Ya, ya. Di mana tadi? Oke. Nah, ikut Tuhan jangan setengah-setengah, amin. Harus total. Harus total. Yesus mengingatkan begini. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tadi ketika kita menyucikan diri dipandang layak. Ini ada kata tidak layak. Saya coba cari kata tidak layak. Waktu saya menemukan ini, wah iya ya. Ikut Yesus diibaratkan seperti orang yang siap untuk membajak, tapi noleh ke belakang. Gak layak. Jadi kita harus berlari seperti Paulus kepada tujuan. Mengejar terus. Gak menoleh ke belakang, betul? Apa yang ada di belakangku? Paulus katakan apa? Aku berlari, ya, meninggalkan semua yang ada di belakangku ini. Ada gambaran tentang orang yang menoleh ke belakang. Dalam perjanjian lama adalah istri Lot. Kenapa dia menoleh ke belakang? Apa yang di belakang? Anda ingat ketika Abraham sama Lot berantem, gembala-gembalanya, Lot kan pilih tanah itu ya, Sodom itu, yang dilihat seperti taman Tuhan, sesuatu yang wow, luar biasa. Ketika diselamatkan, dan bilang, lari, nengok, apakah dunia begitu menarik seperti itu? Ketika Tuhan menarik Anda, apakah Anda masih menengok ke sana? Gak ada yang lebih indah daripada Tuhan. Kalau hari ini disuruh pilih keindahan dunia, fasilitas dunia ini atau Tuhan, Anda pilih mana? Benar. Amin A. Amin. Tadi bukan kebetulan ya. Lagu terakhir, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ketika nyanyi lagu itu sebenarnya gemetar itu ya. Pisahkan aku dari dunia ini. Kita masih butuh. Pakai boleh, terikat jangan. Itu bukan milik kita. Ya. Jadi kita itu hanya punya HGB, hak guna pakai saja. Bukan hak milik. Kalau Anda merasa itu milikmu, Anda akan terikat. Tapi kalau Anda hanya, ya ini fasilitas saja nih. Ya nggak apa-apa. Masih pegang ini, pegang itu, pakai ini, pakai itu di dunia ini. Semua bisa kita lakukan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, bagian terakhirnya, ketaatan. Amin.
Mempelai Kristus adalah orang yang taat. Taat dan setia. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Kenapa kita harus taat dan setia? Matius 25 ayat 91. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ada perumpamaan tentang 10 dara atau 10 gadis. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Kenapa diberi julukan satu bodoh, satu kelompok bodoh, satu kelompok bijaksana? Apa 5-5-nya namanya bodoh? Enggak. Ini kelompok bodoh. Ini kelompok bijaksana. Dia disebut bodoh, karena akhirnya dia nggak bisa masuk dalam perjamuan itu. Disebut bijaksana, akhirnya dia bisa masuk dalam perjamuan itu. Bodohnya di mana? Bijaksananya tentang apa? Ya. Nah, mempelai Kristus harus berjaga-jaga, harus setia, dan siap sedia menantikan kedatangan mempelai itu. Karena kita tidak tahu kapan sang mempelai itu datang. Kalau hari ini mungkin ada yang mengatakan tanggal sekian, jangan percaya. Kemarin waktu ada berita ya yang menghebohkan tuh, katanya tanggal berapa itu, banyak yang telepon saya. Menurut Pak Gideon bagaimana? Saya bilang, saya nggak percaya. Saya bilang, kok nggak percaya Pak? Itu hamba Tuhan dari luar negeri loh, yang hebat gini-gini dan sebagainya. Mereka bernubuat katanya tanggal sini Tuhan Yesus mau datang. Saya bilang, saya tetap nggak percaya. Kamu katanya saya nggak percaya. Kamu percaya? Dia bingung. Ya, kalau kamu tanya sama saya jawab nggak percaya. Kenapa? Kalau sampai ada yang berani menentukan deadline-nya, Alkitab bilang, anak aja nggak tahu, kok dia sok tahu? Saya bilang, emang dia lebih hebat dari Tuhan Yesus? Saya bilang, baru mikir ya. Gak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang, betul? Nah, tapi kalau saya ditanya, Pak, menurut Pak Gideon, kapan Tuhan mau datang? Jawaban saya simpel, besok. Halo? Besok. Ini hari ini ya. Nah, Senin besok kan? Tapi ini kan belum Senin kan? Nah, terus lewat nih hari Senin. Betul ya? Gak datang. Pak Dimas protes. Gideon katanya besok. Saya kan gak ngomong Senin. Saya kan ngomong besok, betul? Waktu Senin, besok, Selasa. Betul nggak? Selasa belum datang. Besok datang. Rabu. No. Nanggap. Ini bisa berjalan sampai 10 tahun loh. Betul nggak? Halo? Ini bukan menghibur-hibur diri, enggak. Kalau Anda tahu besok dia datang, hari ini Anda enggak sembarangan. Tapi kalau saya bilang sebulan lagi, Anda bisa pikir, wah masih lama kan? Yuk ke Cikunir dulu, yuk.
Ketemu Pak Sabto, gitu ya. Anaknya ketawa. Ya, nah. Tapi kalau saya katakan Pak Sabto, besok Tuhan datang, tuh enggak loh? Wah, nggak jadi mancing. Nah, ini membuat kita jadi, punya sikap siaga. Siap sih, siap. Jadi nggak usah nunggu, nggak usah kasih deadline tanggal sekian, jam sekian. Jawaban praktis, amin. Jadi nanti pulang jawabannya sama kayak saya. Kapan Tuhan datang? Towel istrinya, besok Tuhan datang, nggak usah masak. Gak usah belanja banyak-banyak. You know? Borong satu kulkas penuh gitu ya. Kalau Anda kasih tahu besok Tuhan datang, dia penuhin kulkasnya enggak? Enggak. You know? Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Loh. Besok urusan lah lain. Amin. Ya. Jangan berantem ya, mau bilang besok ya. Ini urusan besok, bukan Senin, bukan Selasa. Nah, 5 darah yang bijaksana ini, dia nggak mikir tentang kapan datangnya. Tapi dia berpikir, aku harus punya persiapan. Makanya dia punya cadangan minyak itu. Buat apa sih kamu punya extra mile? Dengar ya? Ini satu hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Dulu kita nggak ngerti apa yang dibilang untuk Tuhan itu apa. Untuk saya udah cukup. Dituntut 1 mile, saya berjalan 1 mile. Loh. Dituntut 1 mile, kita berjalan 2 mile itu kan kelebihan. Kelebihannya untuk Tuhan. Betul? Diminta baju, kasih juga sekaos singlet kita. Kelebihan. Nah, lebihnya untuk siapa? Untuk Tuhan. Ini loh, minyak itu seperti itu. Memang ada orang katakan minyak itu Roh Kudus, betul. Betul. Tapi kalau kita melihat cadangan ini kalau macam, kita kaitkan dengan extra mile khotbah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan menuntut lakukan lebih, lakukan lebih, lakukan lebih. Supaya kamu punya cadangannya. Ya, supaya kita punya cadangannya. Nah, supaya kita bisa masuk, ketemu Tuhan, dan diakui oleh Tuhan. Yang bodoh, akhirnya datang lagi ya, tapi nggak dikatakan dia dapat minyak loh ya. Itu menjadi perdebatan karena waktu ada menurut saya khotbah tentang akhir zaman, ada yang nanya, Pak, Roh Kudus kan sudah diangkat. Terus itu yang bodoh cari minyak, itu belinya di mana? Nah, kemudian saudara, nah belinya di mana? Minyak kan Roh Kudus. Roh Kudus sama orang kudus kan sudah diangkat. Di bumi kan nggak ada Roh Kudus. Dapatnya dari mana? Terus saya bilang, emang dikatakan dapat? Ya, dia kan minta bagi minyak sama yang bijaksana, nggak dikasih itu. Lalu disarankan pergilah ke sana beli gitu ya. Lalu dia balik lagi gedor-gedor pintu, tapi kan nggak disebut dia dapat minyak. Ya, cuman Alkitab menjelaskan ketika dia gedor-gedor pintu itu ada jawaban dari dalam. Jawabannya apa? Terlambat sudah. Kau datang padaku. Pintu sudah ditutup. Amin. Enggak dibuka lagi. Nah,
Konsekuensinya seperti itu. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, memang mungkin kita bisa masuk seleksi sampai kita diangkat rapture. Tapi ada satu hal lagi yang harus dipersiapkan oleh calon kandidat pengantin Kristus itu. Apa? Perbuatan benar. Ya. Apa itu perbuatan benar? Gereja dihiasi dengan perbuatan-perbuatan benar. Kain lenan halus sebagai hasil dari pengabdian yang tulus. Ini Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Nah, saudara, untuk apa perbuatan itu? Ayat 9 katakan gini. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbagilah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saya mau tutup ya dengan penjelasan pesta perkawinan anak domba. Saudara, nanti ketika perkawinan anak domba itu digelar, wah itu luar biasa. Semua dikumpulkan di situ. Berapa jumlahnya? Enggak terhitung, saudara. Karena apa? Itu orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan masuk ke situ, betul? Orang-orang yang rapture itu berapa juta, berapa miliar semuanya. Tapi ya di situ nanti akan ada pengantin dan ada tamu-tamu dikatakan. Jadi enggak semua orang yang rapture itu jadi pengantin. Jadi nanti orang-orang rapture itu dibagi 3 kelompok lagi. Ya. Kelompok tamu, kelompok pengantin. Dari kelompok tamu itu nanti ada 2 seleksi. Ketika tamu semuanya pada ngumpul, nanti dicek. Ternyata ada yang enggak pakai baju. Enggak pakai baju, ya. Tadi katakan baju itu perbuatan kan. Lalu ditawar, kok enggak pakai baju? Oh nanti dicuci, disetrika, belum kering, ya. Nah, diusir, masuk ke dalam ratap kertak gigi. Jadi tamu itu sendiri ada yang terseleksi, betul? Tapi ada juga yang diseleksi bukan dibuang. Disuruh naik ke panggung. Pemusik silahkan ke panggung karena khotbah mau selesai gitu ya. Nah, mau gitu. Pengantin. Kira-kira Anda siapa sih? Hanya sekedar jadi tamu? Atau tamu yang dibuang? Atau tamu yang akhirnya diangkat menjadi pengantin Kristus. Ya. Apa artinya menjadi pengantin Kristus? Pengantin Kristus itu sebenarnya adalah 2 pribadi yang disatukan, betul? 2 menjadi 1. Bagaimana 2 menjadi 1? Unsurnya harus sama. Kalau enggak satu unsur, enggak bisa menyatu. Anda mau menyatu dengan Tuhan, harus satu. Dia pernah berdoa dalam Injil Yohanes pasal 17, Bapa, aku berikan kemuliaanku kepada mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kalau enggak mulia, enggak bisa menyatu dengan Tuhan. Kalau enggak kudus, enggak bisa menyatu dengan Tuhan.
Jadi ayat-ayat yang ditulis di Alkitab itu bukan keterlaluan. Hendaklah kamu kudus, hendaklah kamu sempurna. Untuk apa? Untuk menjadi pengantin Kristus syaratnya harus sempurna, harus mulia, harus kudus. Amin. Yang masih bercacat, yang masih bercelah, yang masih banyak kerutnya, tereliminasi semuanya. Kok wajahnya tegang semua? Ya, layaklah. Amin. Saya percaya apa yang kita dengar pada pagi hari ini memberikan gambaran. Gak semudah mengaku menjadi pengantin Kristus. Anda harus dipandang layak. Dia yang akan ngomong, kamu pengantin. Yuk kita pakai berdiri sama-sama.